Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Epifani. Kiranya ibadah kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai, karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, berikan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Saudara umat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian atas pembimbing Yohanes pasal 13 ayat 34, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tuhan, silahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini,
kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah ini. Sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Allah adalah kasih dan Ku berkasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Aku yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Gandum harus dipendam baru banyak buahnya. Gandum harus dipendam baru banyak buahnya. Demikian kasih-Ku di dalam-Mu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan kasih Tuhan, dan kasih Tuhanlah yang memungkinkan kami bersekutu bersama di hari Minggu ini, juga untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, anugerahkanlah kami pengertian dan hikmat, tuntunlah kami, agar kami boleh mengerti kehendak firman Tuhan ini. Ketika kebenaran demi kebenaran dari firman-Mu, Tuhan bukakan untuk kami. Lalu biarlah kami yang sudah mengerti firman dimampukan untuk dapat mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari 1 Yohanes 2
ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17 yang menyatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutahkan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti biasa, silakan jabat tangan kanan kiri muka belakang di sekitar ruangan rumah saudara dan katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Ada beberapa catatan Bapak Ibu dari bacaan Alkitab yang baru saja kita baca. Yang pertama, tolong lihat ayat yang ke-7, ada istilah perintah baru. Untuk saudara ketahui bahwa surat Yohanes ini bukan saja ditujukan kepada kaum Yudais atau orang-orang Kristen di latar belakang Yahudi, tapi juga ditulis dan diterima, dipahami juga oleh orang-orang Kristen yang berbudaya Yunani atau Helenis. Dengan percampuran itu sangat mudah ajaran sesat masuk. Secara khusus tema-tema penting yang diangkat di surat Yohanes ini
bicara soal gnostik, tentang bagaimana keselamatan di luar Kristus, keselamatan itu bisa dicari dengan suatu pemahaman berdasarkan kemampuan akal budi untuk memikirkannya. Ini kelompok-kelompok Helenis ada di bidang itu. Tapi menariknya ketika Yohanes mau mengajarkan tentang perintah baru, istilahnya muncul menarik Bapak Ibu. Ada perintah lama, tolong lihat. Ada perintah lama yang harus kusampaikan kepadamu. Lalu ayat 8 bilang, dan perintah baru juga sebenarnya. Jadi yang mau disampaikan kepada mereka ini adalah perintah lama, tapi juga perintah baru. Perintah lama kepada kelompok Yudais, orang-orang Yahudi sudah tahu. Perintah lama dimaksud itu ada dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu pada Imamat 19 ayat 18, kasihilah sesama manusia. Itu barang orang sudah hafal mati, tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi juga menjadi perintah baru, oleh karena barangkali perlu diajarkan ulang kepada kelompok Helenis tentang bagaimana sesungguhnya mengasihi itu dalam konsep menjadi terang, mencintai Allah dan membenci dunia. Di sisi yang lain juga Bapak Ibu, ini bisa juga bermakna menjadi perintah lama karena sudah lama ditahu, menjadi perintah baru karena walaupun tahu dorang tidak bikin. Bisa jadi bermakna seperti itu. Tapi yang pasti yang disampaikan kepada Yohanes melalui surat ini hal yang sudah lazim, yaitu tentang bagaimana mengasihi sesama. Konsep kedua dari Imamat pasal 19 ayat 18. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ini yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-9. Saya tertarik di situ. Di ayat 9 menyebut sesuatu yang sangat penting. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Orang yang berada dalam kegelapan adalah mereka yang membenci saudaranya. Saya tertarik berbagi bagian ini. Dari kata mistei, membenci, dari kata dasar misteo, aku membenci. Sebenarnya juga kata misteo ini memiliki banyak pengertian dan ragam kalau digunakan. Misteo juga berarti menganiaya dengan amarah yang sangat besar. Makanya ketika menerjemahkan kata mistei atau misteo, kalau saudara periksa di King James Version, saudara akan menemukan sangat membenci, artinya itu sangat membenci. Kita lembaga Alkitab Indonesia cuma tulis membenci. Misteo dalam pengertian yang pertama berarti menganiaya dengan amarah yang sangat besar. Kata mistei atau kata dasar misteo juga punya pengertian menarik. Dalam hal memilih, mau pilih A atau pilih B, jika orang memilih A, berarti dia mereject B. Maka misteo atau mistei, membenci juga bermakna aku menolak si B, karena saya sudah memilih A. Dengan kata lain, kata membenci juga di sini berarti menolak, mereject yang umumnya berdasarkan kepentingan. Aku benci dia karena ada kepentingan khusus yang aku mau buat. Dan Yohanes bilang, orang yang membenci saudaranya hidup dalam kegelapan itu. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu tolong lihat ayat yang ke-10. Berlawanan dengan ayat yang ke-9, ayat 10 bilang begini, tetapi mereka yang hidup di dalam terang, mereka mengasihi saudaranya. Ayat 10 bilang. Dan saya kira Bapak Ibu sudah tahu berapa kali saya sampaikan. Teks ini menggunakan kata bukan phileo, tapi dia menggunakan kata agapau. Dari kata agape, tadi Bapak Ibu sudah tahu agape, agapau yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan mengasihi. Kata agapau sendiri berarti memberi dirinya. Memberi dirinya, bahkan saya menemukan ternyata juga berarti menyambut dengan ketulusan dan kepuasan tanpa batas. Menyambut saudaranya dengan ketulusan dan kepuasan tanpa batas. Orang yang hidup dalam terang berarti orang yang memberi dirinya dan welcome, menyambut saudaranya dengan penuh kepuasan tanpa batas. Tidak peduli ada alasan apapun. Itu agapau. Tidak peduli ada untung atau tidak. Orang yang mengasihi saudaranya tidak menemukan alasan apapun, baru kemudian bisa menyambut dengan kepuasan. Dan ternyata dari kata agapau ini, Yohanes bilang di ayat 10, mereka yang welcome tanpa batas, tanpa menunggu alasan apapun, tidak memperhitungkan untung dan rugi, dan memberi dirinya bagi saudaranya.
kategorinya adalah orang itu hidup di dalam terang. Saudara lihat ayat 8 dan ayat 9 sangat bertolak belakang. Menganiaya dengan amarah yang sangat besar dibanding dengan memberi diri dengan penuh ketulusan dan kepuasan tanpa batas. Perbedaan yang sangat signifikan disampaikan oleh Yohanes tentang pilihan dalam gelap atau pilihan di dalam terang. Ini catatan saya yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, tolong lihat ayat 10b, saya suka itu. Di dalam dia tidak ada penyesatan. Orang yang hidup di dalam terang tidak ada penyesatan. Saya penasaran, ternyata dari kata skandalion. Kata skandalion ini kemudian lahirlah kata skandal. Kalau skandalion itu berarti tongkat atau batu yang sengaja ditaruh supaya orang jatuh. Lalu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan penyesatan, dengan sengaja untuk membuat orang terluka, dengan sengaja untuk buat orang sesat, dengan sengaja membuat orang gagal. Mereka yang hidup di dalam terang, tidak sedikit pun ada penyesatan di dalam. Tidak ada upaya untuk jatuhkan orang lain. Sebaliknya lawannya mengangkat batu atau tongkat itu supaya orang lain bisa lurus-lurus dalam kehidupannya. Itu orang yang hidup di dalam terang. Bapak Ibu, dengan kata lain sampai ayat 17 sebenarnya bolak-balik dibilang mengasihi dunia, mengasihi Allah, terang atau gelap. Ujung-ujungnya saya mau bilang begini, urusan gelap dan urusan terang, kemudian urusan mengasihi dunia dengan urusan mengasihi Allah, ujung-ujungnya cuma bicara soal apakah engkau membenci saudaramu atau mengasihi saudaramu. Soal terang, soal gelap, soal mengasihi Allah atau mengasihi dunia diidentifikasi dengan misteo tadi, membenci, atau agapao tadi, mengasihi. Konsep sederhana ini muncul walaupun panjang lebar dibicarakan sampai ayat yang ke-17. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita mau bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, surat ini secara khusus ayat 7 sampai ayat yang ke-17 bicara soal hubungan kekeluargaan, kekerabatan, karena saya tertarik dia menggunakan istilah saudaramu. Adelphos itu saudara, itu berarti ada hubungan kekerabatan, ada hubungan kekeluargaan atau hubungan kenegaraan. Orang Yahudi itu akan menyebut tetangganya sebagai saudara walaupun gak ada hubungan darah, tapi kalau sama-sama bersunat, sama-sama seorang Yahudi, maka dibilang saudaraku itu. Dalam lingkup yang lebih besar dan lebih luas, secara spesifik Yohanes juga bilang di ayat 11 sampai 14, anak-anak, ada toh, bapak, anak muda, orang tua, dalam hal ini ayah, dia sebutkan. Maka sebenarnya konsep awal bicara tentang terang, mengasihi saudara, ini bicara tentang konsep hubungan yang harusnya terisi penuh dengan kasih di lingkup keluarga. Saya mau bilang itu. Aplikasi pertama. Boro-boro saudara bicara tentang hidup dalam terang, aku memperhatikan orang-orang di sekitarmu, di sekitarku, di tetangga kanan kiriku. Enggak. Paling pertama konsep ini diberlakukan dalam lingkup yang kecil. Pada hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan. Ada bapak, ada anak muda, ada seorang ayah. Ini mau bicara, saya enggak muncul seorang ibu, tapi mau bicara soal kekerabatan. Hal pertama saya mau bilang begini, orang Kristen terkategori sebagai keluarga Kristen yang hidup dalam terang, itu terlihat dari betapa dia mampu memberi diri satu dengan yang lain dalam hubungan lingkup kecil dulu, keluarga. Baru orang mau bicara soal masyarakat, baru kita akan bicara soal gereja. Bagaimana mungkin engkau bicara di luar tentang hidup dalam terang, tetapi sesungguhnya rumah tangga dan keluarga tidak mampu bikin barang itu? Oh, ini penting Bapak Ibu. Kita mau bicara tentang bagaimana kasih dan mengasihi itu dimulai dulu dari keluarga. Ketika bicara soal terang, keluarga itu harus duluan terang untuk jadi terang kemana-mana, menjadi berkat dalam kemuliaan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan,
Saya menggunakan istilah Yunani karena saya tertarik kenapa dia bicara soal misteo, Bapak Ibu. Membenci itu sampai menggunakan istilah itu menunjuk pada amarah yang luar biasa, menganiaya dengan penuh kebencian, sampai begitu loh. Dan kalau tidak salah ini juga bicara soal kekerasan kan. Dan kita mengenal tentang kekerasan dalam keluarga, kekerasan kepada anak-anak, kaum perempuan misalnya, dan banyak hal. Tapi kekerasan yang dimaksud ternyata membenci sekalipun sudah termasuk di dalam kekerasan. Ini menarik nih. Maka perilaku seorang Kristen adalah yang tahu untuk kekerasan verbal juga ada, mengendalikan mulutnya, tangan dan kakinya, ucapan dan berpikirnya, supaya tidak jadi kekerasan membenci saudaranya, tapi sebaliknya dengan tangan dia merangkul, dengan mulut dia menyampaikan kata-kata nasihat yang baik, dengan kaki dia berjalan untuk menemui mereka yang membutuhkan pertolongan dan kasih, bukan menggunakan organ-organ ini untuk melakukan kekerasan. Saya menyebut ini sangat penting supaya saya dan saudara mampu dengan bangga dan rasa syukur berkata, aku telah hidup di dalam terang. Kenapa saya ingin banget terus pojok pada membenci dan mengasihi? Karena ini barang ini cuma sering kali dihotbahkan dan dengan mudah sekali didengar pada berbagai hal, tapi mengerjakannya adalah perkara yang tidak mudah. Karena ketika bicara soal agapao Bapak Ibu dan misteo, ini berbicara soal tidak peduli untung ruginya, tidak peduli tercapai tujuanku atau tidak. Saya tidak harus temukan alasan untuk mengasihi, itu agapao. Sementara lawannya misteo itu pokoknya demi kepentinganku harus dapat, reject sekalipun akan kulakukan. Kita diajak pada titik ini untuk berupaya sedapat mungkin mengalahkan kebencian dengan kasih, supaya saudara dan saya terkategori sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu kalau lihat Matius pasal 5 ayat 39, itu bentuk konkret anak-anak terang yang Tuhan Yesus ajarkan. Barang siapa menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Siapapun yang ditampar pasti akan misteo, pasti akan benci, dan tidak mungkin untuk menyodorkan pipi kirinya lagi. Tapi ketika ini disampaikan dalam konsep besar yang Tuhan ajarkan, mengasihi itu bukan perkara dihotbahkan, mengasihi itu bukan perkara didengar, tapi mengasihi itu perkara untuk dikerjakan, dan prakteknya sangat rumit. Barang siapa menampar pipi kananmu, mayoritas 90% orang tangan kanan bukan kidal, berhadapan muka dengan muka, pipi kanan berarti di sebelah sini. Bagaimana cara dia tampar? Begini, nggak mungkin. Sudah pasti yang digunakan tamparan adalah sisi yang gelap. Dan tahukah saudara, pukulan dengan sisi yang luar ini sangat menyakitkan di pipi kanan. Tapi dalam tradisi Yahudi, ketika seseorang memukul di tempat umum dengan sisi yang luar, itu pertanda yang pukul itu tuan, yang dipukul itu budak. Yang pukul itu lebih tinggi derajat sosialnya, yang di bawah itu adalah yang dihinakan. Ketika Yesus mengatakan serahkan pipi kirimu, itu berarti pembalasan, no violence, membalas kejahatannya tanpa kekerasan. Beri pipi kiri, beri pipi kiri langsung. Mau tidak mau dia akan lenggang seperti ini. Dan sisi dalam yang pukul, efeknya adalah orang akan lihat di pasar, oh mereka setara. Ini bukan soal budak dan tuan, ini bukan soal tuan dan hamba, oh mereka setara. Perjuangan no violence dilakukan ketika saudara mengalami kejahatan. Saya mau katakan ke hal yang lebih spesifik itu. Seorang yang mengasihi adalah seorang yang tidak mudah untuk membalas dengan kebencian. Oh, dan itu enggak mudah. Makanya saya bilang soal kasih, soal terang, soal berpihak pada Allah gampang dihotbahkan, gampang buat saya, gampang buat Bapak Ibu dengar. Oh, tapi mengerjakannya itu perkara yang tidak mudah. Terakhir Bapak Ibu, tadi untuk membedakan orang hidup dalam terang atau gelap, soal apakah dia mampu membenci atau dia mampu mengasihi. Maka saya mau tutup firman Tuhan ini dengan mengatakan begini kepada Bapak Ibu. Membalas kasih dengan kebencian
adalah kejahatan, dan itu orang gelap. Membalas kasih dengan kasih itu lumrah, itu orang dunia. Tetapi membalas kebencian dengan kasih, itu yang ilahi. Itu cara kita berekspresi mengasihi Allah. Saya ulang, membalas kasih dengan kebencian, oh itu kejahatan, itu orang gelap. Membalas kasih dengan kasih, itu manusiawi, so biasa di dunia, itu orang dunia. Lalu engkau dan aku, saya dan saudara orang terang, kita adalah bagian dari yang mengasihi Allah. Maka kalau kita membalas kebencian dengan kasih, itu yang ilahi. Selamat memilih agapao daripada misteo. Selamat mengasihi daripada membenci. Bahkan teruslah mengasihi, kendati pun harus dibenci. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Engkaulah ya Tuhan sumber kasih karunia dan damai sejahtera. Kami hidup hingga hari ini, kami ada sebagaimana kami ada. Ini juga karena anugerah Tuhan. Ini karena kasih-Mu yang terbatas. Memahami kekayaan kasih karunia itu, kami menyebut diri kami dikasihi oleh Tuhan. Maka kami pun mau mengasihi Engkau untuk hidup di dalam terang. Tolonglah kami supaya firman Tuhan yang kami dengar ini mampu kami kerjakan. Kami lebih dan lebih lagi mengasihi saudara kami pada lingkaran terkecil keluarga, meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, bahkan berjemaat. Di sanalah kami menjadi terang. Ketika kami tanpa harus menunggu dan mencari alasan, memperhitungkan untung dan rugi, kami memberi diri kami kepada orang-orang lain sebagai wujud
Kami telah menerima pemberian diri Tuhan untuk kami, yaitu pengorbanan-Mu sebagai tanda mengasihi untuk menyelamatkan kami. Bapa, terima kasih. Tidak mudah, lebih mudah untuk mengkhotbahkan dan mendengarkan. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, bergeraklah bersama kami, supaya kami membara, mengerjakan firman Tuhan ini, mengerjakannya dengan penuh kesadaran bahwa tiap orang yang telah mengerti firman harus mengerjakan firman Tuhan. Bapa, terpujilah nama-Mu. Di hari Minggu ini hamba berdoa dan menyerahkan Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah bangsa ini, pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh aparat pemerintahan. Berkatilah dengan semua usaha dan target pemerintah untuk menghadirkan masyarakat penuh damai sejahtera di tengah kondisi pandemi dan berbagai upaya yang saat ini sedang kami lakukan. Berkatilah bangsa ini, di tiap-tiap orang yang berusaha keluar dari krisis, mereka yang berusaha mengalami pemulihan, mereka yang sedang berusaha juga untuk membangun kembali beberapa kejatuhan usaha dan bisnis. Mereka dengan berbagai upaya apapun, negeri ini kami percaya Tuhan kasihi. Berkatilah bangsa ini. Bersama dengan semua orang yang hadir di syafaat ini, kami berseru untuk memohon, pulihkanlah negeri ini. Beri kami kesadaran bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk melalui kami yang mengupayakan sedapat mungkin memperhatikan kehidupan kami, supaya melalui itu bersama pemerintah, kerjasama yang mantap antara masyarakat dan pemerintah, kami boleh lambat namun pasti dalam penyertaan Tuhan, pandemi ini pun berakhir. Terima kasih Bapa, gereja Tuhan kami bawa dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah gereja Tuhan ini, baik yang berada di berbagai pelosok denominasi gereja yang berbeda, termasuk GPIB, entah di tingkat lingkup sinodal, musyawarah pelayanan, maupun di jemaat-jemaat lokal, termasuk di pos-pos pelayanan dan kesaksian, teristimewa GPIB Jemaat Piniel Palembang. Tuhan berkati semua alat-alat pelayanan dan orang-orang yang memberi diri untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Hamba berdoa untuk seluruh presbiter yang ada, vikaris, juga pengurus pelkat dan komisi, bahkan mereka yang saat ini langsung terlibat dalam berbagai kegiatan pelayanan ibadah hari Minggu, pemandu lagu, pemain musik, saudara-saudara kami tim IT, kostor, orang-orang di sekitar kantor sekretariat, bahkan siapapun yang menopang tanggung jawab pelayanan ini. Gereja Tuhan ini Engkau yang punya. Tidak ada satu orang pun dari kami yang mengklaim kepemilikan ini. Engkaulah kepala gereja. Tuhan, Engkaulah yang punya pelayanan. Biarlah kami terbuka untuk terus maju, mengerjakan dengan kualitas baik tiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan di gereja Tuhan ini. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hamba serahkan orang-orang yang sedang sakit, mereka yang sedang berduka dan bergumul. Pulihkanlah, hiburkanlah, kuatkan dan teguhkan iman di tengah pergumulan yang dihadapi. Mereka yang bersyukur karena berhali ulang tahun, yang mulai berhasil dalam usaha dan bisnis, anak-anak dan pendidikan mereka, Tuhan tuntun dan sertailah. Sempurnakan sukacita tiap orang, supaya apa yang mereka alami dan jalani dengan kegembiraan ini, mereka tahu sumbernya hanya satu, yaitu Engkau jualah yang layak ditinggikan, ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, berbagai hal yang kami rencanakan sepekan berjalan ini, hari esok kami tidak tahu, penuh rahasia, tapi Engkau yang maha tahu. Maka kami mau serahkan semua yang kami siapkan dan rencanakan di pekan berjalan ini, sekolah anak-anak kami, usaha dan pekerjaan kami, berbagai hal yang sedang kami targetkan untuk masa depan apapun bentuknya. Kami yang mungkin sedang dalam juga pergumulan untuk target kesembuhan atau hal-hal lain, kami bawa semuanya. Satu pekan ini milik Tuhan. Maka tuntunlah kami, biar kami boleh mencapai target-target kehidupan, lalu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ini doa kami, ini syafaat kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that brought my heart to faith and grace my fears relief. How precious did that grace be, the heart on first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, strikes on me, and like a flood, His mercy, unending love, amazing grace. The Lord has promised to be His word, my hope is secure. He will my shield and portion me as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy paid, and living love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy paid, and living love, amazing grace. The earth shall show His love like snow, the sun forbid to shine. But God who called me here, the Lord will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan,
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa, ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Epifani, 14 Februari 2021 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain pertama, persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui rekening GPIB Peniel Palembang, dan ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. 2. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Peniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 3M, yang 1 memakai masker, 2 menjaga jarak, 3 mencuci tangan dengan sabun, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.
Umat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berkesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.